Saudara-saudari terkasih, pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, Paus Leo ke-14 menerima dalam audiensi sekitar 150 anggota Jaringan Internasional Legislator Katolik di Aula Clementina Istana Apostolik untuk merayakan Yubileum Harapan dalam rangka pertemuan tahunan ke-16 dengan tema Tatanan Dunia Baru, Politik Kekuatan Besar, Dominasi Perusahaan Multinasional, dan Masa Depan Kesejahteraan Manusia. Berikut ini saya bagikan pidato Paus Leo ke-14 untuk mereka. Kita mulai dengan tanda yang sama, yakni tanda yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita dalam sakramen baptis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat datang di Roma dan di Vatikan. Dan terima kasih atas kesabaran Anda. Yang mulia para kardinal, yang mulia para uskup, Bapak Ibu yang terhormat, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dengan sukacita saya menyapa Anda, para anggota Jaringan Internasional Legislator Katolik. Saya berterima kasih atas kunjungan Anda ke Vatikan dan ke Roma dalam tahun Yubileum ini, Yubileum Harapan. Anda berkumpul dalam pertemuan tahunan ke-16 dengan tema Tata Dunia Baru, Politik Kekuatan Besar, Dominasi Perusahaan Multinasional, dan Masa Depan Kesejahteraan Manusia. Dengan tema ini saya menangkap adanya keprihatinan sekaligus kerinduan. Kita semua prihatin terhadap arah yang sedang ditempuh dunia kita. Namun pada saat yang sama, kita merindukan perkembangan manusia yang sejati. Kita merindukan dunia di mana setiap orang dapat hidup dalam damai, kebebasan, dan kepenuhan sesuai dengan rencana Allah. Untuk menemukan pijakan dalam keadaan sekarang, terlebih bagi Anda sebagai legislator Katolik dan pemimpin politik, saya mengajak untuk menoleh ke masa lampau, kepada sosok agung Santo Agustinus dari Hippo. Sebagai suara utama gereja di penghujung era Romawi, ia menyaksikan pergolakan besar serta keruntuhan sosial. Sebagai tanggapan, ia menulis De Civitate Dei atau Kota Allah, suatu karya yang menawarkan visi pengharapan, visi makna yang tetap berbicara kepada kita hingga hari ini. Bapak gereja ini mengajarkan bahwa di dalam sejarah manusia terdapat dua kota yang saling terkait, kota manusia dan kota Allah. Keduanya merupakan lambang realitas rohani, dua orientasi hati manusia, dan dengan demikian juga peradaban manusia. Kota manusia dibangun atas dasar kesombongan dan cinta pada diri sendiri, ditandai dengan mengejar kuasa, kehormatan, dan kenikmatan. Sedangkan kota Allah dibangun atas cinta kepada Allah, hingga pengorbanan diri, ditandai dengan keadilan, kasih, dan kerendahan hati. Dengan pandangan ini, Agustinus mendorong umat Kristiani untuk meresapi masyarakat duniawi dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga sejarah diarahkan menuju kepenuhannya dalam Allah, sekaligus memungkinkan berkembangnya manusia yang sejati dalam kehidupan sekarang ini. Visi teologis ini dapat menjadi jangkar bagi kita di tengah arus perubahan zaman, munculnya pusat-pusat kekuatan baru, pergeseran aliansi lama, pengaruh besar korporasi dan teknologi global, serta berbagai konflik yang mengoyak dunia.
Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab sebagai orang beriman ialah, bagaimanakah kita mengemban tugas ini? Untuk menjawabnya, kita harus memperjelas makna sejati perkembangan manusia. Dewasa ini kehidupan yang berkembang, kerap disamakan dengan kehidupan yang makmur secara materi atau kehidupan yang penuh kebebasan individual tanpa batas serta kesenangan. Masa depan yang digambarkan sebagai ideal seringkali dipersembahkan dalam bentuk kemudahan teknologi dan kepuasan konsumtif. Namun kita menyadari bahwa hal itu tidak mencukupi. Kita melihat kenyataan dalam masyarakat-masyarakat makmur, di mana banyak orang justru bergumul dengan kesepian, keputusasaan, serta kehilangan makna. Perkembangan manusia yang sejati bersumber dari apa yang disebut gereja sebagai pengembangan manusia seutuhnya, yakni perkembangan penuh seorang pribadi dalam seluruh dimensinya, jasmani, sosial, budaya, moral, dan rohani. Visi tentang pribadi manusia ini berakar pada hukum alam, tatanan moral yang ditulis Allah dalam hati manusia, yang kebenaran terdalamnya diterangi oleh Injil Kristus. Dalam terang ini, perkembangan sejati tampak ketika manusia hidup dalam kebajikan, ketika mereka hidup dalam komunitas yang sehat, menikmati bukan hanya apa yang dimiliki, melainkan juga siapa mereka sebagai anak-anak Allah. Hal ini menjamin kebebasan untuk mencari kebenaran, menyembah Allah, serta membesarkan keluarga dalam damai. Hal ini juga mencakup keselarasan dengan ciptaan dan rasa solidaritas lintas kelas sosial maupun bangsa. Sesungguhnya Tuhan datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Masa depan perkembangan manusia ditentukan oleh cinta mana yang kita pilih sebagai dasar dalam menata masyarakat, cinta diri yang egois atau cinta kepada Allah dan sesama. Kita tentu saja mengetahui jawabannya. Dalam panggilan Anda sebagai legislator Katolik dan pelayan masyarakat, Anda dipanggil menjadi jembatan antara kota Allah dan kota manusia. Pagi ini, saya ingin mengajak Anda untuk terus bekerja bagi dunia, di mana kuasa ditundukkan oleh suara hati nurani, dan hukum berada dalam pelayanan martabat manusia. Saya juga mendorong Anda untuk menolak pola pikir berbahaya sekaligus merugikan diri yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan pernah berubah. Saya menyadari bahwa tantangannya sungguh besar, namun rahmat Allah yang bekerja dalam hati manusia lebih berkuasa daripada segalanya. Pendahulu saya yang mulia menegaskan perlunya apa yang disebut diplomasi harapan. Saya ingin menambahkan bahwa kita juga membutuhkan politik harapan, ekonomi harapan, yang berakar pada keyakinan bahwa bahkan pada saat ini, melalui rahmat Kristus, kita dapat memantulkan cahayanya di kota duniawi. Terima kasih kepada Anda sekalian atas dedikasi Anda dalam membawa pesan Injil ke ruang publik. Pastikanlah doa saya menyertai Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, dan secara istimewa hari ini bagi mereka yang Anda layani. Semoga Tuhan Yesus Sang Raja Damai memberkati dan menuntun usaha Anda demi berkembangnya keluarga manusia yang sejati.